Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Apriliansyah dari kelas SI 201 PJJ Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video presentasi yang bertemakan rangkuman materi dari sesi 7 hingga sesi 15 mata kuliah sistem operasi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Riyadi, Sarjana Komputer, Magister Komputer, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya sehingga menambah wawasan di bidang studi yang sedang saya tekuni. Lalu kemudian kita menuju ke topik pembahasan. Yang pertama, kita mulai dari sesi ke-7 hingga ke sesi 15. Dimulai dari deadlock dan starvation, proses, thread, manajemen memori sederhana, penjadwalan CPU, sinkronisasi, virtual memory, dan terakhir ada pengamanan sistem operasi. Menuju deadlock dan starvation, sesi 7. Deadlock adalah situasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang tidak akan pernah tersedia dikarenakan proses sedang atau digunakan secara bersamaan dengan satu sama lain. Syarat terjadinya deadlock atau kenapa deadlock bisa terjadi adalah dikarenakan adanya mutual exclusion, hold and wait, no preemptive circular wait. Lalu kemudian starvation adalah proses yang sama sekali tidak pernah mendapatkan sumber daya dan secara terus-menerus hanya dilewati oleh proses yang lainnya. Berbanding terbalik dengan deadlock, starvation disebabkan karena penjadwalan yang dilakukan secara tidak adil atau lebih sering dianggurkan dan tidak dipedulikan oleh sistem. Lalu kemudian solusi dan penanganan ketika terjadinya deadlock dan juga starvation. Solusi ketika terjadi deadlock adalah pencegahan, penghindaran algoritma bangkir, deteksi dan pemulihan. Namun, kita juga dapat menggunakan metode pengabaian. Dalam artian, sistem berpura-pura seolah tidak mengetahui apabila telah terjadi adanya deadlock, sehingga akan secara otomatis mematikan program yang sedang mengalami deadlock. Hal ini juga bisa disebut dengan ostrich algorithm. Lalu kemudian penanganan starvation. Untuk starvation sendiri mempunyai penanganan yang terkesan lebih mudah, namun harus dilakukan secara teratur agar prioritas bertambah seiring waktu berjalan. Hal ini biasa disebut dengan aging, atau seperti program ini harus selalu dibuka setiap waktu tertentu atau ada jadwal sehingga terjadi pemulihan agar program tersebut tidak diabaikan lagi oleh sistem. Kemudian ada proses dari sesi 9. Proses yang dimaksud di sini adalah program yang sedang dieksekusi yang memiliki status, counter, register, dan juga ruang memori yang terpakai sendiri. Proses memiliki beberapa status yang diketahui seperti new, ready, running, waiting, terminated. Lalu kemudian PCB atau Process Control Block menyimpan data proses seperti ID, status, register, dan lain-lain.
Lalu di sesi 10 ada thread. Nah, thread ialah unit eksekusi terkecil di dalam proses. Thread juga banyak dikenal dengan istilah benang eksekusi dalam bahasa sehari-hari. Dan karena thread lebih ringan daripada proses yang biasanya, banyak pula yang menyebutnya dengan lightweight proses. Thread dapat berbagi ruang memori dengan thread lainnya. Tidak seperti proses yang hanya mempunyai ruang untuk memorinya sendiri. Jenis-jenis thread yaitu ada user level thread atau ULT, lalu kemudian kernel level thread atau KLT. Model multi-threading biasanya menjalankan banyak thread sekaligus, seperti many-to-one, one-to-one, dan juga many-to-many. Selanjutnya, di sesi 11 ada manajemen memori sederhana. Nah, manajemen memori sederhana ini bertujuan agar lebih efisien dan juga melindungi penggunaan memori dari proses yang tidak begitu diperlukan. Seperti ketika program ini tidak terlalu penting, itu kita harus mengatur manajemen penggunaan program tersebut agar tidak memakan kapasitas memori berlebihan. Nah, proses ini memberikan cara untuk mengalokasikan memori proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. Seperti program A memiliki permintaan untuk menggunakan beberapa data, beberapa kilobyte atau berapa megabyte daripada RAM. Seperti itu kurang lebih mengikuti permintaan aplikasi atau program tersebut, lalu kemudian membebaskan atau menonaktifkan atau end task ketika tidak digunakan kembali atau tidak diperlukan kembali. Lalu kemudian ada beberapa teknik untuk manajemen memori sederhana ini, seperti partisi statis, partisi dinamis, paging, dan juga segmentation. Paging yaitu membagi memori menjadi beberapa frame dan juga page, sedangkan segmentation memanajemen berdasarkan logika program yang ada, atau fungsi atau data. Kemudian di sesi 12 ada penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk memilih mana yang akan dijalankan oleh CPU dari sekumpulan proses yang siap atau ready and queue. Penjadwalan CPU bisa dibilang penting dalam mengatur proses yang berjalan, sehingga dapat menjalankan dan mengeksekusi program secara bersamaan dalam satu waktu, kecuali yang berada di dalam sistem multiprosesor. Oleh karena itu, sistem operasi harus mengatur giliran proses agar semua mendapatkan waktu eksekusi secara adil dan juga efisien. Lalu kemudian fungsi dari penjadwalan CPU ini antara lain: pertama, mengoptimalkan penggunaan CPU, lalu mempercepat penyelesaian proses, kemudian menyeimbangkan beban kerja, meningkatkan respon sistem terutama untuk pengguna yang interaktif, menghindari kelaparan sistem atau starvation. Di sesi 13 kita ada sinkronisasi. Sinkronisasi dalam sistem operasi adalah proses untuk mengontrol eksekusi proses atau thread agar tidak saling mengganggu saat mengakses sumber daya bersama, atau bisa disebut dengan shared resource seperti memori, file, atau perangkat input-output. Lalu tujuan dari sinkronisasi yaitu untuk menghindari race condition dan menjaga urutan sumber daya agar lebih terkoordinir dan juga terstruktur. Sehingga sinkronisasi adalah alat yang penting untuk memastikan proses atau thread agar tidak merusak data bersama, mencegah race condition, mencegah deadlock, dan juga menjaga stabilitas sistem multitasking.
Lalu kemudian di sesi 14 ada virtual memory. Nah, virtual memory ini yang paling unik yang pernah saya pelajari. Virtual memory adalah teknik manajemen memori di mana sistem operasi membuat seolah-olah komputer memiliki memori atau RAM yang lebih besar daripada kapasitas fisiknya. Seolah-olah hanya mengsugesti komputer atau perangkat agar perangkat percaya atau sistem percaya bahwa memori mereka lebih tinggi daripada memori aslinya atau memori fisiknya. Dengan cara menggunakan sebagian ruang di hard disk atau storage sebagai perpanjangan RAM. Nah, menggunakan sebagian storage untuk menaikkan atau meningkatkan kapasitas RAM. Kemudian virtual memory bertujuan untuk menjalankan program yang ukurannya melebihi kapasitas RAM. Memungkinkan banyak program dijalankan secara bersamaan, meningkatkan efisiensi dan manajemen memori, memberikan perlindungan proses. Nah, cara kerja virtual memory ialah memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Proses tidak tahu di mana data sebenarnya disimpan ataukah di RAM atau di storage. Lalu ketika ada data yang tidak dibutuhkan, lalu ketika ada data yang dibutuhkan namun tidak ada di RAM, maka akan terjadi page fault dan data akan diambil dari hard disk. Nah, sesi 15 yang terakhir ada pengamanan sistem operasi. Pengamanan sistem operasi adalah serangkaian mekanisme yang digunakan untuk melindungi sumber daya komputer dan data dari akses yang tidak sah atau tidak dikenal, penyalahgunaan dan ancaman eksternal seperti malware dan juga hacker. Pengamanan ini biasanya memiliki beberapa aspek seperti autentikasi, otorisasi, enkripsi, audit dan juga logging, sehingga lebih mudah dalam menjaga sistem operasi agar tidak mudah menerima kerugian dalam bentuk apapun. Tujuan pengamanan sistem operasi tidak lain adalah untuk melindungi data pengguna dari kejahatan cyber, mencegah kerusakan sistem oleh program tidak dikenal, menjaga kestabilan dan ketersediaan sistem, lalu menjamin bahwa proses dan user hanya dapat mengakses data yang diizinkan. Dan rangkuman sesi telah berakhir. Saya Helmi Apriliansyah mengucapkan undur diri. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Bapak Agung Riyadi, Sarjana Komputer, Magister Komputer, selaku dosen pengampu mata kuliah wajib sistem operasi yang telah memberikan dan menambah wawasan saya dalam hal analisis di bidang studi ini. Hingga saat ini ataupun setelah video direkam mungkin banyak kekurangan dalam saya merangkum serta membuat video presentasi ini, mungkin barangkali disalah kata ataupun kekurangan dalam materinya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Lalu kemudian daripada itu, saya meminta kritik dan juga saran yang membangun untuk saya harapkan agar kemampuan belajar saya semakin maju, dan terima kasih sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.